Dan warga Bekasi bersiap lagi ya di depan televisi untuk Kompas TV karena saya sudah bersama dua pimpinan langsung dari Kota Bekasi yang saya bilang sih dari riset saya dari berbagai media secara online dulu memang tampaknya Bekasi ini makin cantik ya. Tadi sudah saya sambung, saya sapa dulu Pak Wakil Wali Kota Pak Ahmad Saiku. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bergabung. Dan emang tiap hari naik sepeda ya Bapak, soalnya sampai ke lokasi ini naik sepeda nih? Enggak tiap hari karena hari Jumat ya, kita biasakan naik sepeda. Ya, berkah juga karena sampai di sini hujan deras, sementara saya lagi ngobrol. Jadi saya sama Pak Rahmat agak basah, Pak Ahmad Saiku selamat begitu ya. Saya langsung ke beberapa pertanyaan. Ini lokasi kami, Pak, ini stadionnya namanya apa Pak Ahmad? Stadion Patriot Candrabaga. Oh, iya. Patriot Candrabaga Bekasi. Stadionnya keren. Nanti saya mau nanya-nanya, punya kesebelasan nggak Bekasi? Nah itu ya, nanti terakhir. Sabar penggemar sepak bola di Bekasi. Ngomong-ngomong saya juga akan bertanya dulu nih. Ini ada Andra Yoga yang bertanya untuk Pak Walkot Bekasi. Tolong jalur lambat di Jalan Ahmad Yani Bekasi ditiadakan saja karena tidak efektif. Potensi ada pungli juga, ada dari oknum polisi katanya, Pak. Ya, ini untuk seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, ya, terutama yang menikmati Car Free Day, itu minggu pertama Februari. Jadi median tengah jalur lambat itu kiri kanan, median itu nanti kita hilangkan. Sudah dirapatkan dengan Kapolres, semua lantas, ya. Nanti Sebentar Pak, diganti mic-nya aja. Ya. Nanti kita hilangkan, ya kita buka semua sehingga tidak ada lagi jalur lambat yang ada di jalan protokol ini. Waduh. Apa? Jadi ini seperti ini nih Anggra Yoga langsung dikabulkan begitu ya. Jadi itu minggu pertama Februari, jadi sebentar lagi itu sudah nggak ada lagi jalur lambat ya. Kemudian Manix Damanik. Nah, apakah betul Manik Damanik di Twitter ini nanya apakah betul Pondok Gede akan masuk ke Provinsi DKI Jakarta? Diambil. Silakan Pak. Jadi tidak semudah itu ya berkenaan dengan masuknya satu wilayah ke wilayah walaupun sesama regional ya. Jawa Barat. Tentunya harus ada dua penyesuaian undang-undang nanti. Ya, undang-undang tentang berdirinya Kota Bekasi ya dengan undang-undang daerah khusus ibu kota. Ya, jadi saat ini belum ada rencana, sedikit pun belum ada rencana dan warga masyarakatnya juga tidak ada yang tokohnya tidak ada yang menyampaikan semacam gagasan atau masukan. Jadi saya kira itu sesuatu yang sulit untuk direalisasikan. Nah, Dimas ini bertanya Pak, atau ingin agak sedikit kritis nih. Perbaikan Kota Bekasi ini masih tidak merata. Sepertinya cuma di kawasan kantor wali kota saja begitu. Nah, ada tanggapan dari Bapak? Ya, tentunya membangun itu dimulai dari bagaimana mengembangkan kawasan kota. Nah, kita mulai dari Ahmad Yani, terus nanti ke front gate lainnya, Jati Asih. Kan industri sudah kita arahkan ke daerah selatan, ke Mustika Jaya, ke Bantar Gebang, ke Jati Asih dengan Jati Sampurna. Gitu. Jadi tidak benar. Jadi sebenarnya aspek pemerataan semisal sarana prasarana olahraga juga sudah kecamatan-kecamatan. Ya. Terus ada program lingkungan juga. Mungkin dari Pak Ahmad, Pak Wakil Wali Kota, ada tambahan mengenai ini Pak? Iya, jadi kita menyadari bahwasannya wajah Kota Bekasi tentu menata tadi seperti katakan Pak Wali, kita perlu penataan wajah kota dulu. Dan inilah ibu kota Bekasinya tentu di Bekasi Selatan ini. Yang ini kita perlu tata dengan rapi, baik, dan alhamdulillah sekarang kita sudah merasakan, banyak tamu-tamu juga yang merasakan betapa ada perubahan-perubahan yang signifikan ketika baru masuk Kota Bekasi sudah wajah kotanya itu sudah berubah dan membuat lebih nyaman itu. Dengan pedestrian, dengan taman-taman, maupun dengan stadion yang dibuat skala internasional ini. Tentu ini akan terus dikembangkan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat, gitu. Sehingga
pada akhirnya nanti keseluruhan kota ini akan merasakan secara bersama-sama, nanti akan dibuat masing-masing kelebihan di setiap kecamatannya. Apa yang menjadi kearifan lokal di sana, tentu apakah itu arsitekturnya atau sebagainya, ini akan dibagi sehingga betul-betul semua merasakan hasil-hasil pembangunan di Kota Bekasi. Pak Ahmad, saya juga menyambung nih, karena tadi kita lagi ngobrol. Tadi kan juga ada kedengaran bocoran dari kita ngomong. Bagaimana merawatnya? Nah, itu sudah dipikirkan belum? Memberikan pemahaman kepada masyarakat. Campaign ya, kampanye nih ya, kita merawat ini semua. Itu dilakukan nggak, Pak? Iya. Jadi memang kampanye untuk perbaikan perawatan ini satu hal yang sebuah keharusan ya. Sebagai contoh, kita nggak akan mungkin bisa memanfaatkan gedung parkir 4 lantai yang sudah dibangun dalam rangka meminimalisir kemacetan di Jalan Ahmad Yani kalau seandainya pola budaya kita nggak berubah. Kita nggak mau tetap parkir aja di pinggir jalan. Iya. Tetapi memang ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ketika kita parkir di gedung 4 lantai ini, konsekuensinya dari gedung ini harus jalan ke Pemkot, harus jalan ke kantor-kantor yang memang akan kita tuju. Perlu ada effort, sambil olahraga lah. Saya kira di negara-negara lain juga menjadi satu hal yang biasa gitu ya. Oleh karena ini masalah edukasi kepada masyarakat, termasuk agar supaya tidak mencoret-coret apa segala macam, merusak hasil-hasil pembangunan. Itu tuh, ya. ya. Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada anak-anak sekolah khususnya, sehingga mereka lebih sadar sejak awal, sejak dini. Dan begitu juga kepada komunitas-komunitas. Saya merasakan ada satu hal yang signifikan, ketika halte-halte yang ada di sekitar Jalan Ahmad Yani, Cut Mutia, itu dibuat dengan menyertakan seluruh komponen, komunitas-komunitas itu ikut. Biasanya ada coret-coret, tapi sekarang alhamdulillah. Oh, jadi udah menjaga. sama-sama. Oh, ya, kalau gitu saya nyambung nih Pak, biar mungkin Pak Wali juga nanti akan menambahkan. Ini satu Twitter nyambung nih, Franciscus Winata, warga Bekasi ini bilang, pagi Pak Wali Kota, mohon ditertibkan itu pengemis, anak pang, pengamen, angkot, sehingga Bekasi menjadi kota yang tertib dan maju. Ini dia, gimana Ya. Pak? Pertama, kita sudah melakukan radikalisasi izin trayek. Oh. Artinya ada pengurangan dari angkut-angkut yang sudah uzur, yang sudah tua. Kita bangun, semisal kita persiapkan Pekayon Pondok Gede. Itu nanti mau ditingkatkan menjadi kendaraan 3/4. Dan pada saat saya ketemu dengan PLT Gubernur DKI, kemarin mereka menjanjikan transportasi itu. Yang mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Yang kedua berkenan dengan pang, pengemis, satu dan lain. Ini memang kita sedang membangun pusat rehabilitasinya. Ya. Biasanya kan kita kirim ke Dinsos, seminggu kemudian keluar. Nah, sekarang kita harus punya usus. Jadi 6 bulan setelah mereka dilakukan semacam training, diklat, baru mereka mampu, baru kita keluarkan. Ya, ini insya Allah ini akan berjalan di 2017. Ya, pengemis juga begitu? Sama semua. Jadi kita berdayakan, kita didik mereka melalui pembekalan pemberdayaan yang pada saat akhirnya mereka punya skill untuk bisa melakukan kegiatan di dalam rangka tidak terjadi turun lagi ke tempat-tempat tersebut. Ya, Pak Rama dan Pak Ahmad Saiku, ini pertanyaan yang rasanya mungkin Bapak udah bangun tidur udah tahu pertanyaan ini nih. Macetnya Kota Bekasi. Ya. Nah, dari sisi macet itu pernah dikatakan di pertengahan 2016 kemarin akan ada sebuah terminal terpadu. Banyak netizen di media sosial yang kemudian menyampaikan kepada kami untuk ditanyakan. Itu benar, kapan dan bagaimana itu perkembangannya sebuah terminal terpadu yang gambarnya keren benar Pak. Gitu. Ya. Silakan. Itu nanti akan dibangun oleh Sumarekon. Ya. Izinnya nanti minta pemerintah Kota Bekasi ke Kementerian Perhubungan. Jadi ini PT kerjasama Pemkot dengan swasta. Dengan swasta. Ya. Kan urbanisasinya komuternya dari kota ke DKI itu satu hari itu 220.000 orang. Bayangin. Stasiun ini satu hari itu hitungannya 220.000. Kurang lebih. Jadi dia nanti bangun berapa puluh lantai ke atas, 4 lantai itu dipergunakan untuk stasiun. Ya. Ya, jadi nanti ada transit oriented
Development itu, TOD namanya, yang akan dibangun oleh Summarecon. Jadi kalau kita lihat itu di situ, di gambar layoutnya, landscape-nya, itu seperti di Shanghai, seperti di Hong Kong. Oke, saya kalau lihat gambarnya oke nih Pak, mudah-mudahan sesuai gambarnya ya saya. Mudah-mudahan. Karena pada saat bangun flyover dulu pun juga kita juga nggak nyangka. Ya. Tapi begitu jadi kita lihat, oh ternyata Menjadi salah satu landmark dari kota wujudnya Bekasi asli, ya. gitu. Mudah-mudahan. Mungkin ingin ditambahkan oleh Pak Ahmad Saiku dengan pertanyaan saya ini menyambung bahwa ini kan tidak sembarang ada swasta menawarkan, saya mau bilang bahwa ini demi kepentingan pengembang ini agar orang bisa mudah, tetapi memang betul-betul ada alasan utama karena komuter pekerja yang bekerja di Jakarta tapi tinggal di Bekasi ini signifikan setiap tahun bertambah soalnya. Ada alasan-alasan bahwa hal-hal semacam ini memang akan menjadi prioritas. Transportasi massal, angkot menjadi bis. Nah, hal ini memang menjadi blueprint pembangunan Kota Bekasi, Pak Ahmad? Iya, betul. Jadi makanya ini tadi yang dikembangkan seperti kata Pak Wali itu TOD ya. Iya. Di mana TOD ini konsepnya adalah di sekitar stasiun yang akan dilewati itu, di sana dibuatlah rumah-rumah vertikal, apartemen dan sebagainya, sehingga ketika seorang itu akan menggunakan moda transportasi massa, dia tinggal berjalan tanpa harus menggunakan kendaraan, langsung diakses. Semua terintegrasi. Semua begitu terintegrasi. Ya? Nah, jadi ini otomatis akan meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Orang tinggal jalan situ. Di samping itu, memang Pak Wali juga sedang gencar-gencar upaya bekerja sama dengan pemerintah pusat, ya dalam ini Dirjen PSDA, untuk melakukan penataan khususnya terhadap tanah-tanah negara yang dimiliki oleh PJT 2. Nah, itu sedang gencar oleh beliau. Itu mau dibikin apa Pak kalau itu? Akses jalan. Akses jalan. Saluran itu kita bikin akses jalan sehingga tadi ini akan semakin banyak jalan-jalan yang dibuat dan kemudian inilah akan lebih banyak alternatif bagi pengguna jalan dan insya Allah kemacetan pun akan terminimalisir. Dan juga tadi perempatan-perempatan R-nya ini dibuat lebih luas sehingga memudahkan manuver ketika kendaraan-kendaraan yang lebih besar ini melalui di sana. Oke. Nah, jadi kita udah dengarkan itu bagaimana soal kemacetan ini. Saya yakin memang bukan seperti membalik telapak tangan membahas soal kemacetan. Banyak kota besar melakukannya dan butuh waktu yang cukup panjang. Kita harapkan itu terjadi di kepemimpinan Pak Rahmat dan Pak Ahmad Saiku. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi atau beberapa dari netizen yang ingin bertanya juga soal banjir dan lain-lain, termasuk ini Stadion Semegah ini mana kesebelasan Bekasinya? Kira-kira itu juga akan saya tanya.